Di tengah kondisinya yang belum pulih pasca mengalami pendarahan otak, presenter Indra Bekti diterpa ujian kehidupan yang sangat berat. Ya, pertanggal 1 Maret kemarin, ia pun resmi digugat cerai oleh istrinya Aldila Jelita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mirisnya, Bekti yang masih menjalani pemulihan harus kehilangan sosok yang sangat ia inginkan berada di sisinya. Lantas seperti apa curahan kesedihan Indra Bekti yang kini harus menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan di rumah sakit tanpa ditemani sang istri tercinta? Benarkah pula Indra Bekti pasrah akan perceraiannya dengan Aldila Jelita, sosok yang sangat ia harapkan berada di sisinya saat berjuang untuk sembuh? Di sisi lain, seperti apa pula tangis air mata keluarga Nani Wijaya lantaran kini sang artis senior tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami sesak nafas. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita hingga kini masih menjadi sorotan publik. Apalagi kondisi kesehatan Bekti masih dalam pemulihan pasca mengalami pendarahan otak namun digugat cerai oleh Dila ke Pengadilan Agama. Kemarin, Bekti pun kembali menjalani pemeriksaan kesehatannya ke rumah sakit dan membagikan kondisi terkininya. Ia pun juga mengungkap matanya yang saat ini masih belum normal untuk melihat meski sudah menjalani operasi beberapa waktu lalu. Lantas benarkah dalam waktu dekat ini Indra Bekti akan kembali menjalani tindakan untuk menyembuhkan kedua matanya? Bisa mata sekali lagi, ini matanya lagi dilihat ya, lagi dikontrol. Yang sebelah kiri ini, terus juga sama sebelah kanan, jadi semuanya dikontrol. Nanti bulan depan check up lagi, mungkin ada tindakan sedikit. Kemarin bagus, yang sebelah kiri ini bagus matanya, terus ya seperti biasa kan. Maaf ya, itu apa namanya, masih ada retina yang di belakang itu, atau retina atau apa gitu ya. Pokoknya ini tentunya masih ada scratch gitu, tapi terang sih, maksudnya kelihatan mukanya kayak gimana kelihatan, cuman scratch karena ada scratch sedikit, jadi apa ada beberapa kalau baca tuh aku kurang bisa gitu, jadi kena itu kali ya itunya. Nah ini sebelah kanan ini masih ada selaput, kontrol dulu yang untuk ini. Kalau misalnya memang sehat, memang bagus, langsung ada tindakan. Setelah dikontrol, alhamdulillah matanya juga sudah semakin membaik. Insya Allah bulan depan itu sudah bisa dilakukan tindakan untuk mata yang sebelah kanannya. Selain kedua matanya yang belum dapat melihat dengan sempurna, Indra Bekti pun juga mengaku bahwa bagian kepala yang sempat mengalami pendarahan sudah berangsur membaik. Selain itu, menurut Cipta sang adik, kondisi ingatan kakaknya itu pun belum 100% pulih. Namun sejak pekerjaan perdananya, kini Bekti pun tampak semakin aktif beraktivitas dan menunjukkan sisi cerianya. Lantas, benarkah semuanya baik-baik saja? Atau memang ada faktor penyakit? Atau jangan-jangan Bekti tidak begitu ingat bahwa dirinya telah digugat cerai? Kepala sih aman-aman aja, cuman kadang masih rada-rada apa, suka pusing-pusing sedikit gitu. Ya mohon doanya. Pokoknya prosesnya pelan-pelan. Kemarin tuh sempat kayak motivasi menurun karena mata nggak lihat gitu kan ya. Terus kemudian sempat sedih lah. Pagi tuh aku bangun pagi habis sholat subuh,
Ini siapa? Harum ini tahu dia. Tahu dong Kak. Itu apa namanya? Selalu ini pagi-pagi kita jalan pagi, terus kemudian habis jalan pagi, terus apa? Kita sarapan, terus aku tidur lagi gitu. Habis sarapan makan apa biasanya? Oh iya, buah-buahan. Jam 10 udah harus tidur. Biasanya aku udah kalau di mobil nih dalam perjalanan habis acara gitu misalnya, kalau di mobil tuh pasti langsung tidur. Bawaannya pengen tidur karena mata kan masih belum awas banget ya. Belum maksimal gitu istilahnya. Jadi aku mending tidur. Dia saat ini kan kondisinya belum pulih 100%. Jadi dia masih belum mengingat gitu ya, apa sih, kenapa gitu, atau apa yang sedang terjadi sama dia itu dia masih belum aware. Jadi ya dia mungkin belum merasa. Jadi saya nggak pernah nanya. Jadi dia nggak pernah cerita secara langsung ke saya tuh nggak pernah. Supportnya adalah satu, membuat dia jadi lebih tenang, bikin dia nggak kepikiran, fokus sama kesembuhannya, selalu support dengan apa yang dia lagi mau. Di balik semua keceriaan yang berusaha ditampilkan oleh Bekti, tetap saja ia pun tidak bisa menutupi bahwa jauh di dalam lubuk hatinya merasakan kesedihan. Ya, di saat dirinya membutuhkan banyak dukungan dari orang-orang terdekat, Bekti pun juga kehilangan satu sosok yang diharapkannya untuk selalu berada di sisinya dan memberikan kekuatan. Sebelum menggugat cerai ke pengadilan agama, Dila pun selalu setia untuk mendampingi Bekti bahkan sejak saat terbaring koma hingga pasca operasi. Namun kini, Bekti pun harus menjalani segala pemeriksaan kesehatannya tanpa istrinya. Dila mah baik-baik aja. Aku istirahat dulu ya, aku dari rumah sakit ini takutnya nanti hawa-hawa rumah sakit. Intinya alhamdulillah semuanya baik, tinggal nanti ke berikutnya yang pemeriksaan selanjutnya. Udah ya, sedikit ya. Makasih banyak ya. Sehat ya Kak. Makasih ya. Mungkin ini waktunya untuk kita bersama-sama untuk saling berpikir mungkin begitu, sehingga kita saling istirahat dulu lah gitu ya, tapi baik-baik aja semuanya gitu. Jadi pihak sana juga baik, pihak kita juga baik, jadi ada sesuatu yang mungkin mesti kita benahi dulu. Dulu lucunya kan lagi kelas berapa aja tuh? Kelas 5 sama kelas 3. Oh, dia pantau Bekti terus kok tetap. Kan Bekti tapi sebenarnya sekarang udah mulai lagi pemulihan aja. Di balik semua permasalahan yang kini menerpa, benarkah Indra Bekti pun pasrah akan perceraiannya dengan Aldila Jelita, sosok yang sangat ia harapkan berada di sisinya saat berjuang untuk sembuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Pasca pisah rumah dari Aldila Jelita dan digugat cerai, kini Indra Bekti pun tinggal dan menjalani hari-harinya bersama sang adik Cipta. Saling memperbaiki dan juga mengintrospeksi diri, Bekti pun memutuskan untuk angkat kaki dari rumah dan kini menjalani hari-hari bersama keluarga, manajer, dan juga asistennya. Selain mereka, anak-anak tercintalah yang menjadi kekuatan Bekti untuk menjalani semua cobaan yang kini menerpa kehidupannya. Namun, jauh dalam lubuk hatinya, ia pun merasakan lubang yang begitu besar. Karena kehilangan sosok Dila, wanita yang 12 tahun ini selalu berada di sisinya. Apalagi kini, Bekti pun juga membutuhkan semua dukungan dari orang-orang tercinta untuk berjuang menuju kesembuhannya. Sebenarnya ada satu orang itu yang
seharusnya memuatkan. Kalau untuk tinggal di sini ya selama memang dia masih butuh untuk tinggal di sini ya kita terbuka. Di sini ada adik aku, kemudian ada ya kalau aku tuh biasanya Senin, Selasa, Kamis, Jumat tuh di sini, Sabtu Minggu sama anak-anak gitu ya. Terus ada abang aku yang pertama juga suka datang dari hari Kamis. Berarti sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo ya. 7 hari udah hampir mau seminggu, besok seminggu. Kita nggak tahu kalau dia lagi di kamar ya, karena kan kalau di kamar itu udah ruang privasinya dia. Gitu. Kita hanya selama dia lagi keluar, mau ke kamar mandi atau berkegiatan di ruang tamu. So far yang kita lihat, alhamdulillah baik-baik aja. Nasib Indra Bekti yang kini digugat cerai oleh sang istri di saat dirinya masih dalam kondisi sakit menuai berbagai keprihatinan dari para sahabat selebriti serta masyarakat di tanah air. Belum lagi, ia pun akan menghadapi sidang perdana perceraiannya yang rencananya akan digelar 13 Maret mendatang dengan agenda mediasi. Terkait rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk, Bekti pun mengaku bahwa dirinya memasrahkan semua kepada Sang Pencipta. Lantas, akankah Bekti dan Dila akan kembali bersatu atau tetap melanjutkan perpisahan yang tentunya membawa banyak kesedihan bagi banyak pihak, termasuk pula anak-anak mereka. 1 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara nomor 877 PDTG 2023 yang diajukan oleh Aldila Jelita sebagai penggugat. Agenda persidangan perdananya insya Allah ya, ini karena baru masuk banget, tanggal 13 Maret. Kalaupun ada apa-apapun gitu, mohon doanya semoga baik-baik aja, semuanya berjalan dengan lancar. Apapun itu keputusannya, kami mohon sangat apapun itu doanya yang kita minta, misalnya buat yang terbaik lah buat berdua ya, yang terbaik untuk berdua, rujuk oke, atau mungkin misalnya ada perceraian ya mohon doanya aja gitu, kita mohon yang terbaik lah buat kita berdua. Rumah tangga itu kan bukan sesuatu yang orang lain tuh harus selalu tahu. Jadi kita sedekat apapun juga yang paling tahu rumah tangga. Makanya aku kemarin bikin konten klarifikasi mengenai podcast aku, bukan klarifikasi mengenai masalah mereka ya, podcast aku, karena orang bilang kok masih happy-happy. Aku bilang podcast itu dilakukan pada tanggal 21 Februari. Kami upload, tim aku mengupload pada tanggal pokoknya di ulang tahunnya Amina deh, siang. Nah itu aku tahu secara publish beritanya bahwa ada mereka sedang ada masalah pas segala macam itu sore harinya. Jadi setelah podcast itu naik gitu, karena aku memberikan waktu sama mereka juga untuk taking time untuk berpikir, untuk juga menemukan solusi yang terbaik. Karena aku yakin juga saat ini mereka berdua juga, ini kan bukan masalah yang ibaratnya masalah kecil. Ada 2 orang manusia, anak mereka juga yang apapun keputusan mereka kan pasti ikut terpengaruh pasti di dalamnya gitu. Jadi aku hanya bisa mendoakan, at some point nanti akan reach out kepada Dila dan juga pada Bekti. Tapi doaku adalah mereka memutuskan segala sesuatu yang buat mereka yang terbaik untuk keduanya dan juga untuk kedua anaknya, gitu aja. Kita nggak tahu, kita cuma ngeliat kasat mata. Kalau saya sih melihatnya, menurut saya kurang baik ya. Kalau saya sebagai istri, walaupun segondok-gondoknya saya gitu ya, tetap aja kita harus ya kalau bisa pulihin dulu lah, jangan pas banget gitu ya. Apalagi kan kayaknya nggak ada setahun gitu. Kalau mau dibilang lelah mengurus suami dalam keadaan kondisi kayak gitu, ya mungkin memang Allah sedang mengirimkannya seperti itu gitu. Ujian kita kan beda-beda ya. Mungkin saat ini dia diuji dengan suami yang seperti itu. Di sisi lain, seperti apa tangis air mata keluarga Nani Wijaya lantaran kini sang artis senior tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami sesak nafas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Setali 3 uang dengan Indra Bekti.
Kabar kurang menyenangkan juga hadir dari artis senior Nani Wijaya. Pasalnya, Rabu 1 Maret 2023 kemarin, ia pun dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak di saluran pernapasannya. Akibat hal itu, pihak keluarga pun langsung membawa Nani untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ia pun sudah ditempatkan di ruang HCU atau High Care Unit untuk terus memantau kondisi kesehatannya. Lantas seperti apa kronologi hingga akhirnya Nani Wijaya pun dilarikan ke rumah sakit? Dan seperti apa pula kondisi terkininya saat ini? Bunda kami, Bunda Nani Wijaya, saat ini sedang dirawat di rumah sakit di HCU IGD lantai 1. Tadi masuk pagi jam 3 pagi ya, karena kondisinya sudah komplikasi juga. Jam setengah 3 pagi, ibu saya, Nani Wijaya, dilarikan ke rumah sakit Fatmawati karena gejala sesak nafas. Berdasarkan diagnosa dokter bahwa ibu saya harus dirawat di ruangan HCU, High Care Unit, supaya karena ibu saya kondisinya belum stabil. Masih dalam penanganan dokter karena ini baru tadi pagi ya masuknya, jadi masih didiagnosa. Kritis, tapi memang dengan tindakan yang serius sih, memang dibilang kritis, mungkin kritis kali ya. Tapi ibu bukan dalam keadaan yang pingsan atau nggak sadarkan diri, ibu tetap masih sadarkan diri. Jujur aja sedih lah, namanya temen ya, gimana juga ya, kita kan teringat masa lalu. Ya, tapi ya kita mau bilang apalah, itu semua kuasa Allah. Memang perjalanan hidup beliau begitu kali ya, jadi mau bilang apa. Terus terang aja kami dari teman-teman TBNH juga datang semua kemarin ke sana, beberapa orang tuh, ada 6-7 orang lah. Karena yang lain kan pada sibuk, kami aja yang ke sono. Tapi ya jujur aja kita juga nangis, bukan nggak nangis nengok begitu keadaannya. Dia sebenarnya mau berkomunikasi. Dia tahu kita datang, tapi nggak bisa. Dia saking mau berkomunikasi sampai gitu. Coba gimana? Kasihan kan kita. Nah, jadi kita ya udahlah, ngerti sendirilah. Kata kita pun mohon kepada warganet, ya mohon didoain lah. Selain mengalami kesulitan bernafas, keluarga pun juga menjelaskan bahwa Nani sudah cukup lama menderita stroke hingga mengakibatkan bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Mantan istri mendiang sastrawan Ajib Rosidi itu pun selama ini lebih banyak berada di tempat tidur. Mereka pun juga mengungkapkan Nani Wijaya sudah tidak dapat berkomunikasi sejak 2 bulan belakangan ini. Kendati demikian, ia pun masih mengenali orang-orang yang masih datang untuk menjenguk, meski ingatannya tidak seprima saat masih sehat dulu. Tak kuasa menahan kesedihan sambil bersimbah air mata, pihak keluarga pun juga memohon doa kepada seluruh masyarakat untuk kesembuhan Nani Wijaya. Awalnya ya stroke ya, awalnya adalah darah tinggi ya. Dari stroke, tangan kanannya, tangan kirinya pertama yang nggak bisa digerakkan, lalu kemudian kaki kiri, kemudian ada luka di belakang karena tidak bisa karena dari terlalu banyak dari ya, sehingga ada luka di belakang di atas tulang ekornya sehingga menimbulkan infeksi. Ditambah juga ibunda kami usianya sudah 80, jadi rentan kondisi fisiknya, tetapi di bawah pantauan kakak kami 24 jam yang setia menunggunya, menjaganya. Dari 2 bulan sudah mulai kurang berkomunikasinya, sehingga tadi malam juga akhirnya kami membawa karena timbangannya sulit bernafas itu. Ya, karena kita udah pakai oksigen tapi belum juga bisa membantu, akhirnya kami sepakat untuk membawa ke rumah sakit. Dia masih bisa melihat siapa yang datang, terus diajak ngobrol, diberbicarai, cuman memang sudah ingatannya kan sudah berkurang, tetapi dibisikkan, bunda sudah sholat, ya merespon,
jawaban itu, tapi kita bisikan di la ilaha illallah subhanallah, masih mendengar. Udah lebih banyak di rumah, ya seperti apa ya, maksudnya orang udah kurang kan selama ini karena kesehatannya juga sudah tidak seperti fit seperti dulu, jadi lebih banyak di rumah, kegiatan apa juga udah nggak ada lagi, hanya ya paling ya kegiatan sehari-hari aja di rumah. Kami memohon kepada halayak ramai, mohon doanya kepada ibunda kami ya untuk segera diberikan kesembuhan. Jadi saya minta pada rekan-rekan semua, pada semua halayak ramai yang mencintai ibu saya dimanapun berada, mohon doanya yang terbaik untuk ibu saya. Mohon doanya aja semoga ya diberi kesehatan buat Ibu Nani gitu, semoga bisa pulih ya, paling enggak normal stabil gitu, bisa apa ya, bisa cepat kembali pulang lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.